Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan aturan kosinus. Perlu diketahui bersama bahwa pengertian aturan kosinus adalah teorema yang digunakan untuk menentukan panjang sisi depan suatu sudut dengan menggunakan hubungan dua panjang sisi pengapit sudut tersebut dan nilai kosinusnya. Berikut saya berikan gambar segitiga. Bisa kita lihat kalau di sini sudut A, maka panjang A-nya itu adalah ini. Lalu kalau di sini adalah sudut B, maka panjang sisi B-nya adalah ini. Selanjutnya kalau di sini sudut C, maka panjang sisinya adalah ini, di depannya dia. Selanjutnya sudut A, ini kita sebut adalah sudut alfa. Sudut B, ini kita sebut adalah sudut beta. Lalu sudut C, ini kita sebut adalah sudut gamma. Dari gambar segitiga ABC ini, maka diperoleh rumus aturan kosinus. Kita bisa lihat bersama, jika A kuadrat, berarti di sini posisinya A kuadrat ini, maka berkaitan dengan cos A, berarti A kuadrat, ini depan sudutnya, lalu panjang sisi pengapit dua sudut, yaitu B dan C, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos alfa. Lalu ketika ditanya panjang B, maka ini panjang sisi pengapit dari B ini adalah ini A dan C. Maka B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Selanjutnya juga, jika ditanya panjang sisi C, rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C atau cos gamma. Berikut saya kasih contoh. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambarkan segitiga PQR. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita menentukan solusi dari pertanyaannya. Berarti diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PQ, berarti ini 5. Selanjutnya panjang sisi QR, berarti ini 6. Selanjutnya panjang sisi PR adalah ini 7. Pertanyaannya adalah tentukan nilai cos sudut P. Maka dari sini, dengan menggunakan aturan kosinus, sudut P berarti di sini, berarti ini kita bisa perhatikan bersama, 6 ini adalah panjang P, lalu 7 ini adalah panjang Q, dan 5 ini adalah panjang sisi R. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Berarti P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah dengan R kuadrat dikurang 2QR cos P. Kita bisa lihat panjang P-nya adalah 6, berarti kalau dikuadratkan ini adalah 36. Panjang Q-nya adalah 7, kalau dikuadratkan menjadi 49 ditambah dengan panjang R-nya itu adalah 5, berarti ini dikuadratkan menjadi 25 dikurang 2 dikali 7 dikali dengan 5 cos P. Sehingga ini menjadi 36 sama dengan 49 ditambah dengan 25, ini adalah 74 dikurang dengan 70 cos P. Sehingga 70 cos P sama dengan 74 dikurang 36.
70 cos P sama dengan 74 dikurang dengan 36, ini adalah 38, maka cos P sama dengan 38 dibagi dengan 70. Sama-sama kita bagi 2, berarti 38 dibagi 2 itu adalah 19. Selanjutnya 70 dibagi dengan 2 itu adalah 35. Kita lihat option, jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya saya akan berikan beberapa soal yang berkaitan dengan aturan kosinus. Untuk soal yang pertama, untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini masih sama. Yang pertama, kita harus menggambarkan segitiga ABC. Tujuannya adalah untuk memudahkan. Maka dari sini bisa kita lihat, diketahui panjang sisi segitiga ABC adalah panjang sisi A-nya itu adalah 2 akar 61, berarti di sini 2 akar 61. Ini adalah panjang sisi A. Selanjutnya B, berarti di sini dia panjang B-nya itu adalah 10. Selanjutnya panjang C-nya itu adalah 8. Pertanyaannya adalah tentukan nilai cos A. Berarti kita bisa menggunakan rumus aturan kosinus. Karena yang ditanya adalah cos A, berarti yang di sini, berarti kita bisa gunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC, lalu cos A. A-nya adalah 2 akar 61, kalau dikuadratkan ini menjadi 244 sama dengan B-nya adalah 10 dikuadratkan menjadi 100 ditambah dengan C-nya adalah 8, kalau kita kuadratkan menjadi 64. Dikurang 2 dikali dengan 10 dikali dengan 8 lalu dikali dengan cos A. Selanjutnya 244 sama dengan ini 164 dikurang, ini berarti 2 kali 10, 20 dikali 8 berarti 160 cos A. Berarti ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 160 cos A sama dengan 164 dikurang 244. Selanjutnya 160 cos A sama dengan 164 dikurang dengan 244, ini adalah negatif 80. Maka cos A itu sama dengan negatif 80 dibagi dengan 160. Selanjutnya ini habis, sama-sama kita bagi 8, berarti 8 bagi 8 adalah 1. 16 dibagi 8 adalah 2, maka jawabannya adalah negatif 1/2. Kita lihat option, jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 2. Untuk menyelesaikan soal nomor 2 masih sama. Yang pertama kita gambar segitiga ABC. Tujuannya adalah untuk memudahkan. Selanjutnya panjang sisi AC adalah 3. Ini berarti panjang sisi B. AB itu adalah 2, ini sama saja dengan panjang sisi. Pertanyaannya adalah tentukan nilai cos C. Ini dia. Pertama sekali yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini adalah kita menentukan panjang sisi A-nya, di sini dia. Berarti dengan aturan kosinus, kita bisa peroleh ini A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Maka A kuadrat ini yang ditanya, B kuadrat B-nya adalah 3, kita kuadratkan menjadi 9, ditambah C-nya itu adalah 2, kita kuadratkan menjadi 4, dikurang 2 dikali 3 dikali 2, lalu cos ini 60. Maka ini A kuadrat sama dengan
9 ditambah dengan 4 ini adalah 13, dikurang 2 kali 3 adalah 6, dikali dengan 2 berarti ini jadi negatif 12, cos 60 itu adalah setengah. Sehingga A kuadrat sama dengan 13, selanjutnya ini habis dibagi, ini menjadi 6, berarti dikurang dengan 6, maka A sama dengan akar 7. Maka ini diperoleh panjang A itu adalah akar 7. Selanjutnya dari sini, karena panjang A-nya sudah kita peroleh, maka kita mencari nilai cos C menggunakan aturan kosinus. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Kita bisa lihat bersama, panjang C-nya adalah 2, berarti ini dikuadratkan menjadi 4, sama dengan panjang A-nya adalah ini, akar 7, kita kuadratkan menjadi 7, ditambah dengan panjang B-nya itu adalah 3, berarti dikuadratkan menjadi 9, dikurang 2 dikali dengan akar 7, dikali dengan 3, cos C. Selanjutnya ini 4 sama dengan 7 ditambah 9 adalah 16, dikurang dengan 6 akar 7 cos C. Selanjutnya, yang ini kita pindahkan ke kiri, yang 4 ini kita pindahkan ke kanan, maka menjadi 6 akar 7 cos C sama dengan 16 dikurang dengan 4. Sehingga cos C sama dengan 16 kurang 4 adalah 12, dibagi dengan 6 akar 7. Selanjutnya ini habis dibagi menjadi 2, sama-sama kita kalikan akar 7, kita rasionalkan, maka cos C sama dengan, ini akar 7 dikali akar 7 adalah akar 49, akar 49 adalah 7, maka jawabannya adalah 2/7 akar 7. Kita lihat option, jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar segitiga ini, yang ditanya adalah panjang AC. Berarti ini dia. Maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali dengan BC, lalu cos B. AC ini yang ditanya, AB, panjang AB-nya adalah A, dikuadratkan menjadi A kuadrat, ditambah dengan panjang BC-nya adalah 3A, dikuadratkan ini menjadi 9A kuadrat. Dikurang 2 dikali A dikali dengan 3A. Lalu cos B dikali dengan cos B. Sudut B-nya adalah 120 derajat. Sehingga AC kuadrat sama dengan ini A kuadrat ditambah 9A kuadrat, 10A kuadrat, dikurang 6A kuadrat. Dikali dengan cos 120. Cos 120 itu di kuadran kedua sifatnya negatif, adalah negatif setengah. Selanjutnya AC kuadrat sama dengan ini 6 dibagi 2 adalah 3, ini negatif kali negatif adalah positif, berarti 10A kuadrat ditambah 3A kuadrat menjadi 13A kuadrat. Maka panjang AC itu adalah akar dari 13A kuadrat, sama dengan A akar 13. Kita lihat option, jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. A dan B adalah titik-titik ujung sebuah terowongan yang dilihat dari C dengan sudut ACB, berarti sudut C itu adalah 45 derajat. Apabila jarak CB sama dengan P, berarti ini P,
Dan CA sama dengan 2P akar 2. Berarti ini 2P akar 2. Pertanyaannya adalah, maka panjang terowongan adalah, berarti panjang AB-nya. Kita bisa menggunakan dengan aturan kosinus. Berarti AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2 dikali BC dikali dengan AC cos C. Maka AB kuadrat sama dengan panjang BC adalah P, berarti P kuadrat ditambah dengan panjang AC adalah 2P akar 2, kita kuadratkan ini menjadi 8P kuadrat dikurang 2 dikali P dikali dengan 2P akar 2 cos 45. Maka AB kuadrat sama dengan, ini berarti 9P kuadrat, dikurang 2P dikali dengan 2P akar 2. Berarti ini 4P kuadrat akar 2, cos 45 itu adalah setengah akar 2. Selanjutnya, akar 2 kali akar 2 ini adalah 2, maka habis dengan ini. Sehingga AB kuadrat sama dengan 9P kuadrat dikurang 4P kuadrat. Ini adalah 5P kuadrat. Maka panjang AB sama dengan akar dari 5P kuadrat. Atau sama dengan P akar 5. Kita lihat option, jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 5. Untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini, yang pertama yang kita lakukan adalah kita gambarkan segitiga ABC, A, B, C. Di mana panjang sisi BC itu adalah 7, ini sama dengan panjang sisi A. Panjang sisi AC ini adalah 6, ini sama dengan panjang sisi B. Panjang sisi AB ini adalah 5, ini sama dengan panjang sisi C. Pertanyaannya adalah tentukan nilai sin A. Berarti yang pertama dengan menggunakan aturan kosinus, kita bisa menentukan nilai cos A-nya. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali dengan cos A. Selanjutnya, A kuadrat, nilai A-nya itu adalah 7, kita kuadratkan menjadi 49 sama dengan nilai B-nya itu adalah 6, kita kuadratkan menjadi 36, ditambah dengan nilai C-nya itu adalah 5, kita kuadratkan menjadi 25, dikurang 2 dikali 6 dikali 5 cos A. Berarti ini 49 sama dengan 36 ditambah dengan 25, ini adalah 61, dikurang 60 cos A. Selanjutnya 60 cos A ini sama dengan 61 dikurang 49. Cos A sama dengan 61 dikurang 49 ini adalah 12 dibagi dengan 60. Sama-sama kita bagi 12 berarti 1/5. Untuk menentukan nilai sin A kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa buat seperti ini. Misalkan di sini adalah A, di sini B, di sini C, ini sudutnya. Cos A-nya itu adalah 1/5. Rumus cos itu adalah datar per miring, berarti di sini 1, di sini 5. Maka mencari panjang BC, ini berarti akar dari ini 5 kuadrat, berarti 25 dikurang 1 kuadrat, berarti 1. Maka panjang BC sama dengan akar 24. BC-nya itu berarti akar 24 itu adalah 2 akar 6. Berarti di sini adalah 2 akar 6. Sehingga nilai sin A itu sama dengan, rumusnya adalah sisi depan sudut
per sisi miring. Sisi depan adalah 2 akar 6 per 5. Kita lihat option, jawabannya adalah B. Selanjutnya cara kedua. Cara kedua dengan menggunakan identitas trigonometri. Berarti sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1. Maka sin kuadrat A ditambah dengan cos A-nya adalah 1 per 5, kita kuadratkan ini menjadi 1 per 25 sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat A sama dengan ini 25 per 25, samakan penyebut, dikurang dengan 1 per 25, sama dengan 24 per 25. Sehingga sin A itu sama dengan akar dari 24 per 25. Sama dengan akar 24 itu adalah 2 akar 6, akar 25 itu adalah 5. Maka cara 1 dengan cara 2 hasilnya sama, yaitu 2 per 5 akar 6. Jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 6. Panjang sisi pada segitiga ABC berbanding 6:5/4. Kosinus sudut terbesar dari segitiga ABC adalah. Yang pertama saya akan gambarkan segitiga ABC. Misalkan di sini A, di sini B, di sini C. Misalkan saya buat yang ini adalah 4, yang ini adalah 5, yang ini adalah 6. Berarti ini adalah panjang sisi A, yang ini panjang sisi B, yang ini panjang sisi C. Untuk menyelesaikan soal 6 ini, ada catatan yang perlu kita ketahui bersama. Semakin kecil panjang sisi depan sudut pada segitiga, maka nilai kosinus sudutnya akan semakin besar. Kita bisa lihat pertanyaan dari soal nomor 6 ini adalah tentukan kosinus sudut terbesar dari segitiga tersebut. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa semakin kecil panjang sisi depan sudut pada segitiga, maka nilai kosinus sudutnya akan semakin besar. Kita bisa lihat bersama dari panjang 4, 5, dan 6, ini panjang sisinya yang terkecil adalah panjang sisi A, yaitu 4. Berarti 4 ini nanti akan menghasilkan kosinus sudut yang terbesar. Karena yang ditanya adalah kosinus sudut terbesar, kita langsung saja. Berarti kita cari kosinus sudut A. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Panjang sisi A itu adalah 4, dikuadratkan menjadi 16 sama dengan panjang sisi B-nya adalah 6, dikuadratkan menjadi 36, ditambah panjang sisi C-nya itu adalah 5, kita kuadratkan menjadi 25, dikurang 2 dikali 6 dikali dengan 5 cos A. Berarti ini 16 sama dengan 36 ditambah dengan 25, ini berarti 61, dikurang 2 dikali 6 dikali 5, ini berarti 60 cos A. Sehingga 60 cos A itu sama dengan 61 dikurang dengan 16. Selanjutnya, cos A sama dengan 61 dikurang 16 itu adalah 45 per 60.
cos A sama dengan, sama-sama kita bagi dengan 15, berarti 45 dibagi 15 itu adalah 3, 60 dibagi dengan 15 itu adalah 4. Maka jawabannya untuk cos A itu adalah 3/4. Kita lihat option, jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar segi 4 PQRS berikut. Pertanyaannya adalah tentukan panjang RS. RS itu berarti ini. Untuk menyelesaikan soal nomor 7 ini, yang pertama kita harus cari panjang sisi QS-nya dulu, yang ini. Dengan cara aturan kosinus. Maka QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PS kuadrat dikurang 2PQ dikali PS cos 30 derajat. Ini dia, cos P. QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat. PQ-nya itu 9 akar 3, kita kuadratkan menjadi 243 ditambah PS itu adalah 9, kita kuadratkan menjadi 81 dikurang 2 dikali 9 akar 3 dikali dengan 9, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Selanjutnya, QS kuadrat sama dengan ini 243 ditambah 81. Yang ini habis. Selanjutnya ini akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Lalu 3 dikali dengan 9 dikali dengan 9. Ini berarti dikurang dengan 243. 9 dikali 3 dikali dengan 9. Berarti ini 9 kali 9 adalah 81. Lalu 81 dikali dengan 3, ini berarti 243. Selanjutnya ini habis, maka panjang QS-nya itu adalah akar 81, sama dengan 9. Berarti ini panjangnya 9. Selanjutnya dari sini kita bisa menentukan nilai panjang RS-nya dengan menggunakan aturan sinus. Berarti RS per sin. Ini kita bisa lihat di sini. Depan panjang sisi RS, sudutnya itu adalah 90 sama dengan QS per sin 60. Ini dia, sudutnya adalah 60. Maka RS per 1 sama dengan QS-nya adalah 9. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Sehingga panjang RS sama dengan, ini berarti menjadi 18 per akar 3. Sama-sama kita kalikan dengan akar 3, kita rasionalkan. Berarti ini sama dengan akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9, akar 9 itu adalah 3, berarti 18 bagi 3 ini adalah 6, maka jawabannya adalah 6 akar 3. Kita lihat option, jawabannya adalah B. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.